LBPH Kosgoro sangat mengapresiasi tindakan OTT yang dilakukan Kejari Palembang. Dengan demikian, keresahan masyarakat terkait kinerja buruk Kadisnaker Trans Sumsel Deliar Marzuki yang selama ini bebas semaunya seolah kebal hukum dapat ditindak aparat penegak hukum atau APH Kejari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo saudara-saudaraku semua, kembali lagi bersama saya Kalturo di channel Kalturo Official Podcast. Kali ini kita akan membahas sebuah isu hangat yang tengah menjadi perhatian publik, yaitu dugaan kong kali kong dan korupsi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan Kadisnaker Trans Sumsel Deliar Marzuki. Akibatnya, Deliar Marzuki bersama beberapa stafnya terkena operasi tertangkap tangan atau OTT oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Palembang pada Jumat 10 Januari 2024. LBPH Kosgoro sangat mengapresiasi tindakan OTT yang dilakukan Kejari Palembang. Dengan demikian, keresahan masyarakat terkait kinerja buruk Kadisnaker Trans Sumsel Deliar Marzuki yang selama ini bebas semaunya seolah kebal hukum dapat ditindak aparat penegak hukum atau APH Kejari Palembang. LBPH Kosgoro memang sudah lama mencium aroma busuk dan berusaha mengungkapkan ketidakberesan dalam kinerja Deliar Marzuki. Laporan pengaduan terkait keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri Palembang yang diajukan pada 8 November 2024 diduga bocor sebelum tindakan penanganan dilakukan. LBPH Kosgoro selalu mendesak agar laporan pengaduan dapat ditindaklanjuti. Laporan pengaduan tersebut sempat mengendap di meja Kadisnaker Trans Sumsel selama 15 hari sebelum akhirnya diperintahkan untuk ditindaklanjuti. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya kong kali kong yang merugikan banyak pihak. LBPH Kosgoro mencium bau amis dari laporan pengaduan terkait amburadulnya K3 di PT Pusri Palembang. Dugaan kuat muncul bahwa laporan ini di-copy paste ke pihak PT Pusri Palembang yang kemudian dengan sigap membersihkan temuan-temuan masalah laporan pengaduan soal K3 sebelum tim pengawas diterjunkan ke lokasi. Bukti kuat juga ditemukan melalui percakapan WhatsApp antara pihak Disnaker Trans Sumsel dan PT Pusri Palembang yang menginformasikan akan adanya pemeriksaan K3 dari Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan. Deliar Marzuki mengaku tidak mengetahui siapa yang membocorkan informasi tersebut. Namun menurut pengakuannya sendiri, Deliar Marzuki pernah menelepon pihak PT Pusri Palembang pada tanggal 26 November 2024. Hal ini semakin mencurigakan karena bersih-bersih yang dilakukan oleh pihak PT Pusri Palembang terjadi setelah tanggal 28 November 2024 atau sehari setelah Pilkada Gubernur Sumsel tanggal 27 November 2024. Dugaan keterlibatan Deliar Marzuki dalam pembocoran informasi ini semakin kuat dengan adanya bukti pesan WhatsApp. Saudara-saudaraku, meskipun laporan telah bocor, tim pengawas PPNS yang diterjunkan tetap mampu menemukan berbagai kelalaian dan kebobrokan K3 di PT Pusri Palembang sesuai dengan laporan pengaduan LBPH Kosgoro. Hasil pemeriksaan ini kemudian dijadikan notulen penemuan pelanggaran K3 yang kemudian didesak oleh LPBH Kosgoro agar notulen tersebut untuk segera dikirimkan kepada PT Pusri Palembang.
Tidak hanya itu, karena telah ditemukan pelanggaran berat K3, LBPH Kosgoro mendesak agar Kadisnaker Sumsel untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan henti sementara atau SPHS kepada PT Pusri Palembang. Namun apa tindakan Kadisnaker Sumsel? Tidak seperti yang diharapkan. Bahkan ironisnya lagi saudara-saudaraku, Deliar Marzuki sempat menginginkan beberapa poin penting di notulen tersebut untuk tidak disampaikan. Namun LBPH Kosgoro dengan cerdik berhasil mengetahuinya. Dari permasalahan ini, LBPH Kosgoro sudah mencium adanya dugaan kong kali kong antara Kadisnaker Trans Sumsel dan PT Pusri Palembang terkait laporan pengaduan K3 oleh LBPH Kosgoro. Puncak dari pengungkapan ini terjadi pada tanggal 10 Januari 2025. Deliar Marzuki bersama beberapa orang stafnya ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Palembang dalam OTT yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Dr. Hutamrin SHMH. Dari hasil OTT ini ditemukan barang bukti uang sebesar 40 juta rupiah di kantor Disnaker Trans Sumsel. Tak hanya berhenti di situ, Kejari Palembang kemudian melakukan penggeledahan di 3 rumah milik Deliar Marzuki. Hasilnya sangat mengejutkan, seperti yang diliris dan dikelar kasus OTT tersebut di kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumsel, uang tunai sebesar 285,6 juta rupiah, logam mulia seberat 125 gram, beberapa BPKB, serta buku rekening dan ATM atas nama orang lain. Bahkan ada handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 yang masih tersegel. Lebih mencurigakan lagi, Kejari Palembang diduga menemukan adanya deposito atas nama ajudan pribadi Deliar Marzuki yang dicurigai merupakan milik Deliar Marzuki sendiri. Tidak hanya itu, mulai dari barang yang berkaitan dengan kasusnya di ruang kerja kantor Disnaker Trans Sumsel dan hampir seluruh harta milik Deliar Marzuki diduga disita, termasuk beberapa rumah yang disegel pihak Kejari Palembang untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. OTT yang dilakukan Kejari Palembang ini membuka mata kita semua bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Deliar Marzuki tidak hanya merugikan kaum pekerja, pengusaha, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. OTT ini juga adalah bukti nyata bahwa doa penderitaan orang banyak tidak diabaikan. Laporan masyarakat yang sudah lama gerah atas pelayanan buruk Kadisnaker Trans Sumsel akhirnya mendapat jawaban. Tuhan ternyata tidak buta. Ia mengabulkan doa tersebut dan melalui OTT ini harapan masyarakat agar tindakan korupsi dan kong kali kong dihentikan akhirnya terwujud. Banyak laporan K3 ke Disnaker Trans Sumsel lainnya diduga menjadi ajang korupsi dengan perusahaan-perusahaan yang dilaporkan. Pengusaha yang bermasalah dengan K3 seringkali dihadapkan pada tindakan pemerasan dan gratifikasi oleh pihak Disnaker Trans Sumsel. Banyak perusahaan dipersulit dalam pengurusan sertifikat kelayakan K3. Kesulitan mereka inilah menjadi alat untuk mencari keuntungan pribadi. Namun keadilan akhirnya berpihak kepada yang benar. Tindakan OTT ini adalah bentuk nyata bahwa keadilan dan penegakan hukum masih ada. Kita bisa lihat, saudara-saudaraku, upaya kong kali kong busuk terkait laporan pengaduan LBPH Kosgoro tidak hanya merugikan karyawan PT Pusri Palembang, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat kota Palembang dan sekitarnya. Keberanian LBPH Kosgoro untuk mengungkap ketidakberesan K3 di lingkungan PT Pusri Palembang ini patut kita apresiasi karena demi kebaikan bersama. Meski salah satu informan atau pemberi informasi kepada LBPH Kosgoro dipaksa berhenti oleh pihak PT Pusri Palembang, harapan kita bersama adalah agar pihak berwenang
dapat menindak tegas pelaku korupsi dan memastikan keadilan dapat ditegakkan. Semoga tindakan tegas ini bisa memberikan efek cerah bagi para pelaku lainnya dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta transparan. Baiklah saudara-saudaraku, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan di channel Kalturo Official Podcast. Jangan lupa untuk tetap waspada dan kritis terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan update dari Kalturo Official Podcast. Dengan saya, Kalturo. See you again.